Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur, kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi langsung saja saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Akbal Afita 5D. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang sejarah berdirinya NU dan Muhammadiyah serta tokoh-tokoh dan pemikirannya. Dan saya akan membahas dulu yaitu latar belakangnya dulu. Yaitu NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan mengantongi jumlah masa masing-masing puluhan juta. Keduanya mempunyai pengalaman kesejarahan amat kaya dan proses kristalisasi sejarah semakin mengukuhkan NU dan Muhammadiyah sebagai dua sosok organisasi sosial keagamaan yang sangat disegani. Yang pertama sering disebut oleh para pengamat sebagai sebuah organisasi yang mewakili golongan muslim tradisional, sedangkan yang kedua sering dikatakan sebagai perkumpulan yang mewakili muslim modernis. Kalau NU lahir pada 31 Januari 1926, maka Muhammadiyah lahir lebih awal 14 tahun yang pada 18 November 1912. Melihat kematangan usianya yang telah melebihi usia Indonesia, keduanya jelas memiliki pengalaman interaksi sejarah keindonesiaan yang lengkap dan utuh. Keduanya merupakan organisasi tujuh zaman, istilah Mas Surya Paloh. Keduanya sama-sama pernah menjalani masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi termimpin Orde Baru, dan sekarang era reformasi. Dan saya akan membahas pembahasannya yaitu sejarah berdirinya NU dan Muhammadiyah. NU Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejarah hari lahirnya NU ini terjadi 93 tahun silam, tepatnya tanggal 31 Januari 1926. Pendirian NU digagas para kiai ternama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Khosbullah di Surabaya. Selain Kiai Haji Wahab Khosbullah, pertemuan para kiai itu juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang dibahas pada waktu itu adalah upaya agar Islam tradisional di Indonesia dapat dipertahankan, maka perlu dibentuk sebuah wadah khusus. Benarnya upaya semacam itu dirintis Kiai Haji Wahab jauh sebelumnya bersama Kiai Haji Mas Mansur, seperti ditulis Ahmad Shah dalam buku Tradisi Intelektual NU. Kiai Haji Wahab mendirikan Nahdlatul Watan yang artinya kebangkitan tanah air, karena dulu NU ini sebelum ada sebelum ada namanya Nahdlatul Ulama, dulunya namanya Nahdlatul Watan, artinya kebangkitan tanah air. Pada 1914, Martin van Barnesen dalam buku berjudul NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru 1994 menyebut bahwa boleh dibilang Nahdlatul Watan merupakan sebuah lembaga pendidikan agama bercorak nasionalis moderat pertama di Nusantara. Sebagai catatan, Nahdlatul Watan versi Kiai Wahab dan Kiai Mas Mansur berada dengan lembaga bernama serupa yang didirikan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid di Lombok, Nusa Tenggara Timur pada 1953. Sewaktu-waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal, yakni
yakni mazhab Wahabi di Mekah serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islami yang selama ini banyak disayai karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut mendapat sambutan hangat di kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan Hos. Sebaliknya, kalangan pesantren selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Dengan sikapnya yang berbeda di kalangan pesantren, dikeluarkan di anggota Kongres Al-Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya, kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Muktamar Alam Islami, yaitu Kongres Islam Internasional di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asmullah dan sesepuh NU lainnya melakukan wal atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hijaz dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia. Maka Raja Ibnu Saud mengurunkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga. Perankan komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc. Maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama, yaitu Kebangkitan Ulama. Pada 16 Rajab 1344 Hijriah, 13 Januari 1926, organisasi ini dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan sejarah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini secara etimologis berarti pengikut Nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bulan Zulhijjah 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan, pemurnian sekaligus pemburuan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di Indonesia. Ketidakmurnian ajaran Islam yang dipahami oleh sebagian umat Islam Indonesia sebagai bentuk adaptasi tidak tuntas antara tradisi Islam dan tradisi lokal Nusantara dalam awal bermuatan paham anisme dan dinamisme, sehingga dalam praktiknya umat Islam di Indonesia memperlihatkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, terutama yang berhubungan dengan prinsip akidah Islam yang menolak segala bentuk kemusyrikan, taklid, bid'ah, dan khurafat, sehingga pemurnian ajaran menjadi pilihan mutlak bagi umat Islam Indonesia. Keterbelakangan umat Islam Indonesia dalam kehidupan menjadi sumber keprihatinan untuk mencarikan solusi agar dapat keluar menjadi keterbelakangan. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia pendidikan menjadi sumber utama keterbelakangan dalam peradaban. Pesantren tidak bisa selamanya dianggap menjadi sumber lahirnya generasi baru budaya Islam yang berpikir modern. Kesejahteraan umat Islam akan tetap berada di bawah garis kemiskinan jika kebodohan masih melingkupi umat Islam Indonesia. Dan ada pun juga tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Tokoh Nahdlatul Ulama NU yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Abdullah Wahab Khasbullah, Kiai Haji Abdul Hamid Faqih, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz. Dan ada pun tokoh Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Bagus Adi Kusuma, dan Kiai Haji Ahmad Badawi, dan terakhir Ahmad Rashid Sultan Mansur.